Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasib Adam dari kelas I, jurusan Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kepribadian dan etika profesi, saya akan membahas tentang agroindustri Indonesia di era Industri 4.0. Sebelumnya, agroindustri sendiri merupakan industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas, termasuk hasil laut, hasil hutan, peternakan, dan perikanan. Dengan prinsip yang pertama memacu keunggulan kompetitif produk atau komoditi serta komparatif setiap wilayah. Yang kedua, memacu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan. Yang ketiga, memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan. Yang keempat, memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsistem agribisnis. Yang kelima, menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan. Di Indonesia sendiri, revolusi industri 4.0 pada agroindustri masih belum begitu berkembang. Beberapa hal yang menyebabkan revolusi industri 4.0 belum berhasil dikembangkan, yakni yang pertama adalah sumber daya manusianya. Faktanya sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun dan lebih dari 70% petani di Indonesia hanya berpendidikan setara SD, bahkan tidak bersekolah sekalipun. Pendidikan formal yang rendah tersebut menyebabkan pengetahuan dalam pengolahan pertanian tidak berkembang serta terjadinya perkembangan yang monoton. Petani hanya mengolah pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi meningkatkan hasil pangan yang berlimpah. Yang kedua, kondisi lahan pertanian di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran penduduk dan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya lahan tidur, yaitu lahan yang tidak tergarap oleh masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Sementara, lahan di suatu wilayah strategis justru menjadi rebutan dengan harga mahal. Yang ketiga, teknologi belum sepenuhnya diterima masyarakat. Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengelolaan pertanian belum mampu diterima secara luas oleh para petani yang masih banyak memilih menggunakan peralatan tradisional dibanding menggunakan peralatan teknologi canggih. Selain karena keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan juga menjadi faktor yang menghambat laju teknologi untuk menambah sektor pertanian secara luas. Teknologi masa kini memang telah merambah ke berbagai sektor hingga ke berbagai akses kehidupan. Namun teknologi juga harus digunakan secara bijak dengan tetap melihat dampaknya dari berbagai sisi. Dalam pertanian misalnya, jangan sampai teknologi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau merusak ekosistem yang ada tanpa mempedulikan keseimbangan lingkungan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan agroindustri pada era 4.0 ini? Yang pertama, kita harus menarik minat para pemuda untuk bekerja pada sektor pertanian, yaitu dengan cara bahwa dalam sektor pertanian ini tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga tentang manajemen dan teknologi. Caranya adalah menariknya dengan digitalisasi dalam proses pembuatan produk. Dengan adanya digitalisasi, kita dapat menekan harga produksi menjadi lebih menguntungkan dan kualitas yang dihasilkan menjadi lebih baik. Jadi keuntungannya menjadi dua. Yang pertama, menarik minat pemuda dan menekan harga produksi. Lalu apa yang dimaksud dengan digitalisasi? Yang dimaksud itu dengan digitalisasi itu mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu proses produksi. Seperti yang sudah ada seperti saat ini adalah drone untuk menyiram sawah berhektar-hektar hanya dengan menggunakan remote. Kita tidak perlu mengelilingi sawah berhektar-hektar untuk menyiramnya, tetapi hanya dengan menggunakan remote. Dan juga adanya alat untuk irigasi otomatis yang merupakan hasil dari penelitian mahasiswa IPB. Lalu yang kedua adalah dengan mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam diri penduduk Indonesia sehingga tidak akan ada peristiwa banyaknya lahan tidur di Indonesia. Selanjutnya, memberikan edukasi yang cukup bagi para petani agar dapat memajukan sektor pertanian di era revolusi industri 4.0 ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan mungkin berupa memberikan penyuluhan besar-besaran dan melakukan demo penggunaan alat pertanian yang dilengkapi dengan teknologi modern. Memang pada industri 4.0 ini kita dituntut untuk menjadi bangsa yang kreatif. Apabila kita berhasil mengembangkan digitalisasi ini, Indonesia bisa saja akan menjadi raja pada pasar besar ASEAN nantinya dengan agroindustri sebagai penggeraknya. Mengapa demikian? Karena kita memiliki SDM yang berlimpah dan dengan didukungnya perkembangan teknologi kita akan menjadi nomor satu. Paling sedikit ada 5 alasan utama
Mengapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan? Yaitu yang pertama, industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang pada akhirnya memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Lalu memiliki nilai tambah yang pangsa yang besar, sehingga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang ketiga, memiliki keterkaitan yang besar baik dari hulu ke hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Yang keempat, memiliki basis bahan baku lokal yang dapat diperbarui sehingga terjamin sustainabilitasnya. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke Indonesia ke industri sebagai penggeraknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.